Bumi Palestina kembali berduka setelah Israel terus menghujani wilayah jalur Gaza dengan serangan roket di darat maupun lautan. Tercatat sedikitnya 160 jiwa telah menjadi korban serangan Zionis Israel, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan kaum wanita. Serangan Israel ke jalur Gaza yang telah memakan ratusan korban ini langsung mengundang simpati dunia internasional, termasuk Indonesia. Ribuan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah turun ke jalan untuk memberi dukungan bagi rakyat Palestina. Tak hanya dukungan moral, rakyat Indonesia pun berlomba-lomba mengumpulkan dana guna meringankan beban rakyat Palestina. Meski korban telah berjatuhan, Israel tetap menolak untuk berdamai dengan pihak Hamas. Lantas hingga kapankah rakyat Palestina harus menjadi korban konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel? Selamat malam, Anda menyaksikan debat, saya Alvito Dinova Gintings. Ramadan kita lalui di Indonesia dengan penuh sukacita. Sebagian sudah bersiap diri untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga di saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Tidak begitu halnya dengan saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin saat-saat ini bersitegang dengan tentara Israel yang sudah lebih dari pekan lalu lebih tepatnya melakukan serangan dan jumlahnya konon kabarnya sudah lebih dari 1.300 kali dan telah menewaskan lebih dari 100 jiwa Palestina. Mengapa hal ini terjadi dan terus terjadi dan apa yang bisa dilakukan kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengentaskan permasalahan ini? Tentu saja ini bukan masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia sendiri karena ini juga menjadi masalah dunia. Tapi kita sebagai bangsa atau sebagai negara terbesar, Muslim terbesar di dunia tentu punya peran penting untuk menyelesaikan konflik ini, terutama untuk menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan kemanusiaan di Palestina. Dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir malam hari ini, saya mau ke Pak Teni terlebih dahulu. Bagaimana langkah selanjutnya setelah tentu saja Indonesia mengecam tindakan yang dilakukan Israel? Apa yang akan dilakukan sebagai langkah lanjutan dari kecaman itu, Pak? Betul, kita mengecam dan kita mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh Israel, dan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk tujuannya terutama tentunya adalah agar segera dihentikan tindak kekerasan ini, lingkaran kekerasan yang harus dihentikan, apalagi kekerasan terhadap masyarakat sipil, dan juga agar bantuan kemanusiaan bisa disalurkan. Dalam kaitan ini di PBB atas inisiatif Indonesia sudah diadakan pertemuan khusus dari anggota negara-negara gerakan non-blok yang merupakan blok terbesar di PBB, dan juga atas permintaan Indonesia juga telah diadakan pertemuan dari negara-negara OKI di perwakilan OKI di PBB di New York untuk membahas sikap gerakan non-blok maupun OKI atas serangan Israel terhadap Palestina. Dan tujuannya adalah untuk mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menekan Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasannya. Dan pada pertemuan tanggal 12 kemarin, pertemuan Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan suatu pernyataan pers yang pada intinya menyuarakan aspirasi dari negara-negara gerakan non-blok maupun negara OKI tersebut. Itu akan berhenti sampai di situ atau karena ini serangan masih terus terjadi, bahkan konon kabarnya Israel sudah mengancam akan melakukan perang di darat gitu, perang di dalam kota. Betul, kita lihat dari pengalaman selama ini, konflik-konflik selama ini memang Israel seringkali bahkan hampir selalu mengabaikan berbagai resolusi, atau diveto oleh Amerika, berbagai pernyataan sikap dari negara-negara masyarakat internasional. Tapi ini jalur PBB adalah merupakan jalur yang tepat untuk menggalang dukungan internasional untuk memberikan tekanan. Jadi meskipun mereka dalam waktu singkat mungkin mereka mengabaikan sejumlah aspirasi masyarakat internasional, tapi kalau tekanan ini terus-menerus kita galang, tentunya ini akan mempunyai dampak terhadap kebijakan Israel ini yang kita harapkan. Jadi kita akan terus-menerus memperkuat upaya kita di forum PBB untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk menekan Israel segera menghentikan aksi kekerasannya. Saya kira ini yang prioritas, karena selama aksi kekerasan masih berlangsung juga sulit bagi kita untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Pak Najib, Anda mantan atau masih ketua Kaukus Timur Tengah? Masih. Masih ya.
kalau dilihat dari political will atau political act yang dilakukan Israel terhadap Palestina, Kaukus membacanya seperti apa? Dan mungkinkah ini akan dihentikan atas nama kemanusiaan, bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, atau kita hopeless? Yang pertama barangkali saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi bukan perang antara Israel dengan Palestina, tapi ini adalah sebuah genosida, pembantaian. Karena kalau perang itu adalah antar dua negara atau dua bangsa yang seimbang. Ini ibarat orang berkelahi, yang satu pegang senjata, yang satu tangannya diikat. Perlu diketahui Gaza itu sudah bertahun-tahun diisolasi, bukan saja secara militer, sehingga berbagai peralatan, persenjataan tidak bisa masuk ke sana, tetapi secara ekonomi juga. Bayangkan bahan bangunan saja tidak bisa masuk, bahan makanan dipersulit, obat-obatan dipersulit. Saya pernah 2 kali ke Gaza bertemu Ismail Haniyeh dan bertemu warga Gaza. Saya juga pernah ke Ramallah bertemu Abbas secara langsung bersama teman-teman Komisi 1. Barangkali yang belum banyak kita atau menjadi perhatian kita adalah Israel kali ini berani menggempur Gaza karena politik regional yang akhir-akhir ini terjadi di 2 negara. Yang pertama Mesir, yang kedua Syria. Dulu waktu Khalid Misal, saya bisa katakan Khalid Misal ini tokoh politik dan orang nomor 1 itu diberikan tempat di Damaskus. Saya dan teman-teman pernah bertemu dengan Khalid Misal dan dia dalam perlindungan pemerintah Syria. Tapi sekarang dia diusir karena dia ternyata mendukung kelompok pemberontak Sunni di Syria yang menentang Assad. Nah, artinya pemerintah Assad sekarang tidak berpihak kepada Hamas atau Palestina. Nah, begitu juga Mesir. Dulu waktu Presiden Mursi itu batas di Rafah itu mudah sekali dilalui. Sehingga kami dan rombongan mudah sekali dilewati. Nah, sekarang katanya masih tetap dibuka malam hari katanya. Dibuka tapi dengan sangat dibatasi. Karena apa? Pemerintah Jenderal Sisi saat ini sangat memusuhi Ikhwanul Muslimin. Dan perlu diketahui Hamas ini adalah Ikhwanul Muslimin di Palestina, khususnya di Gaza. Karena itu 2 negara ini, 2 pemerintahan ini jelas secara diam-diam lebih mendukung Israel. Walaupun itu tidak pernah dikatakan secara terbuka. Itulah kenapa Israel sangat berani dan sangat yakin bahwa dia akan bisa. Katanya isu internal, karena sebentar lagi mau pemilu dan itu merupakan kesempatan buat pemerintah sekarang untuk menunjukkan powernya sehingga simpati pemilih akan ke mereka. Mungkin saja itu terjadi. Itu iya. Tetapi saya kira juga yang tidak kalah pentingnya, kalau tadi saya menyebutkan itu faktor eksternal, faktor internal Palestina sendiri itu jauh lebih penting. Bagi Israel yang paling ditakuti adalah bukanlah negara-negara Arab di sekitarnya, tetapi kalau bangsa Palestina bersatu, itu sangat ditakuti. Nah, kali ini selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Hamas dan Fatah bersiteru, kali ini mereka bisa mendirikan pemerintahan persatuan dan mereka bisa melepaskan ego yang selama ini mendominasi. Nah, inilah yang sebetulnya sangat ditakuti oleh Israel. Baik, kita akan lanjutkan debat. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Minuman energi para pemberani. Rosso. Saya selalu menggunakan cat berkualitas dalam menyempurnakan sebuah kreasi. Saya percaya cat tembok Avitex. Saya pilih Avitex karena pilihan warnanya modern, cerah, dan dapat menghidupkan suasana. Avitex, cat berkualitas dengan harga yang pas. Saya suka cat tembok Avitex karena cepat menutup dengan sempurna. Yang kita perlukan adalah rumah indah dengan warna tahan lama. Kita percaya pada Avitex. Avitex. Hasil hitung cepat Pilpres kali ini persis dengan prediksi saya. Hasilnya gimana, Cak? Berlangsung dengan aman. Kalau siapa pemenangnya? Yang menang pasti bukan yang kalah. Karena yang kalah nggak menang. Siapa yang menang? Kamu tanya saya? Iya. Terus saya tanya siapa?
Yang menang pilihan Anda. Kamu tahu aku pilih apa? Kamu pasti pilih Kuku Bima Energy. Dunlop menyediakan produk yang lengkap. Salah satunya produk terbaru SP Sport LM 704. Memiliki Dunlop kini sangat mudah karena ratusan Dunlop shop tersebar di seluruh Indonesia. Dunlop, driving to the future. Indonesia and the world need engineers. But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. WUSB can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Di sini semua smartphone gratis. Gratis juga nelpon, SMS, internet, dan akses WhatsApp. Batuk pilek, minum Maxril. Jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum Maxril. Jagonya obat batuk. Raih berkat Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Welcome wonders, Samsung Galaxy S5. Do you dare follow your passion? Replenish lost bodily fluids and electrolytes with UC 1000 lemon or orange water, the unique ice tonic drink with 1000 milligrams of vitamin C. Ramadan bulan penuh berkah, menjaga silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Telkomsel siaga, Ramadan penuh warna, penuh makna. Indonesia and the world need engineers. But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. WUSB can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Belanja online bisa beli apa aja tanpa rebutan. Lazada, belanja itu gak ribet. Kuku Bima Energy, minuman energi para pemberani. Rosso. Baik, kita kembali ke debat. Saya mau ke Dr. Jose. Mercy, kita tahu sangat aktif sekali terkait dengan Palestina dan penyelesaian, paling tidak membantu. Salah satu duta Indonesia barangkali yang ada di sana adalah Mercy. Bagaimana kondisi terkini dari kawan-kawan yang ada di sana? Katanya sudah ada di sana bahkan sebelum ada penyerangan dari Israel. Relawan kita sudah ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun di sana. Kemarin kita kirim lagi 15 orang relawan, jadi totalnya 19 orang. 19 orang. Ini adalah relawan konstruksi untuk menyelesaikan detail-detail rumah sakit dan membangun Wisma Indonesia di belakang rumah sakit dan memperbaiki sebuah masjid yang juga ada di belakang rumah sakit. Kita komit soal Palestina ini. Kenapa? Karena kami menganggap Palestina ini adalah mother of conflict di dunia ini. Semua konflik yang ada di dunia bersumber dari persoalan Palestina. Semua gerakan-gerakan perlawanan berhubungan dengan persoalan Palestina. Itu bukan artinya dalam semua masalah di dunia ini Israel gitu kan? Tidak begitu caranya. Cara berpikir tidak demikian. Tapi ada garis singgung. Nah, garis singgung yang kita bicarakan. Oleh sebab itu, Mercy komit dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan politik kemanusiaan. Apa yang kita lakukan dalam politik kemanusiaan? Kita mengadukan Israel ke United Nations of Human Rights Watch di Geneva. Dan kita juga mengadukan Israel ke GCC dan ICC. Kita bekerjasama dengan tim pembela Muslim.
Dan pertemuan-pertemuan sudah diadakan di Doha dan di Turki. Jadi ini yang 2 hal yang kita lakukan. Dan kita juga melakukan kampanye. Kampanye Global March to Yerusalem. Ini dalam rangka membuat awareness terhadap civil society dunia. Ini Anda melakukan murni civil society Oh movement, iya. Ya? Jadi kita beranggap... Ini kan ada pemerintah Indonesia kan sebenarnya. Begini. Ini enggak. Oh tidak saling berlawanan. Mungkin kita melompat sedikit lah ya, supaya pemerintah Indonesia tidak merasa rikuh gitu. Kita melompat dari garis-garis batas negara dan garis-garis batas ideologi dan agama. Kenapa? Karena dalam rombongan kita tuh ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi juga. Nggak ada urusannya sama agama? Tidak. Jadi tuntutan kita adalah begini waktu itu. Bebaskan kota Yerusalem dari Zionis. Jadi kami tekankan Zionis. Karena Zionis adalah pandangan politik orang Yahudi. Kita bukan bermusuhan dengan Yahudi. Tetapi orang Yahudi yang menganut Zionisme gitu. Karena ini yang menjadi persoalan. Zionisme ini adalah sikap yang sangat apartheid dan sangat chauvinis ya. Dan ini yang kita itukan. Jadi kota Yerusalem itu tidak boleh dikuasai oleh Zionis, harus menjadi kota bebas. Orang Islam boleh masuk dengan bebas, orang Nasrani bebas, dan orang Yahudi juga bebas. Gitu. 3 hal itu kita lakukan. Nah, oke. Laporan dari kawan-kawan di sana bagaimana ketahanan penduduk Gaza sampai sejauh ini? Penduduk Gaza sudah lama diisolasi. Mereka sangat tough. Kalaupun Israel mau melakukan duel, mereka siap untuk perang darat. Sama juga ketika perang darat di Lebanon Selatan. Kami juga pernah ke sana. Dan kita menyaksikan 2 perang darat 2008-2009, yaitu Castle Operation dan di Lebanon Selatan. Dan dua-duanya dimenangkan oleh Hizbullah dan Hamas. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Dari jumlah korban. Memang korban sipil 1000 sekian, tapi korban serdadu Hamas itu cuma 49. Tank Israel itu banyak sekali hancur. Ini yang perlu saya sampaikan pada teman-teman. Jangan kita merasa inferior dengan novel-novel yang mengatakan dia istimewa, pasukannya hebat segala macam. Tapi berhadapan dengan Hizbullah, berhadapan dengan Hamas, mereka keok. Tapi yang kita concern kan justru kan korban dari sipil ini kan yang mengkhawatirkan anak terutama. Kenapa? Karena Israel pada prinsipnya adalah eye for an eye. Jadi ada 3 orang warga Israel yang tewas, itu harus dibalas. Balasnya bukan eye for an eye lagi, tapi lebih banyak gitu. Nah, berapa banyaknya? Itu dalam rangka memuaskan kelompok-kelompok radikal fundamentalis di dalam Zionisme itu. dalam negeri sendiri. Karena sekarang di Israel itu yang menguasai bukan partai sosialis, tapi partai yang cenderung kepada agama gitu. Dan ini membuat siapapun pemimpin Israel harus mau mengikuti mereka. Pak Ismail, bagaimana sikap dari lembaga Anda, kelompok Anda terkait dengan ini? Ya, saya kira pertama yang kita harus pahami atau insafi adalah bahwa persoalan Palestina ini bukan persoalan garis batas ya. Kalau bahasa Arabnya itu qadiyah Palestina itu bukan qadiyah hudud, tetapi qadiyah wujud. Jadi persoalan eksistensi negara Zionis Israel di tanah Palestina. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa tanah Palestina ini adalah tanah milik kaum muslimin. Ini adalah tanah khorojiyah, tanah wakaf. Dan itu pula yang berulang kali ditegaskan oleh Syekh Ahmad Yasin, ya, yang saya kira kita semua tahu di tengah keterbatasan fisik beliau sampai akhir hayatnya bahkan beliau syahid terkena senjata Israel. Dia katakan bahwa tanah Palestina adalah tanah wakaf milik kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang boleh membiarkan tanah ini lepas walaupun hanya sejengkal itu. Nah, karena itu perlawanan terhadap Israel itu adalah perlawanan bukan sekedar bahwa Israel itu tidak pernah berlaku baik kepada orang Palestina, tapi karena dia telah mengambil tanah wakaf milik kaum muslimin. Tetap menganggap bahwa ini masalah masalah agama. Jelas sekali, ini adalah masalah, ada masalah akidah, ada masalah syariah, ada masalah politik dan historis gitu. Karena itu maka Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa pilihan kita itu cuma 2, menyerah atau melawan. Kalau menyerah itu berarti kita kalah dan kita berarti membolehkan ada perampok hidup bersama di rumah kita gitu. Karena itu bagi dia itu tidak ada pilihan lain kecuali melawan, dan itu yang dia tunjukkan. Pak Teddy mau menanggapi?
Ya baik, terima kasih. Pertama sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Jose tadi bahwa tadi saya sampaikan di awal bahwa ada dua hal yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia dan sudah diambil langkah-langkah konkret, yaitu upaya untuk menghentikan kekerasan sendiri dan bantuan kemanusiaan. Jadi dalam kaitan ini juga pemerintah Indonesia sudah akan menyalurkan bantuan konkret sebesar $1 juta untuk Palestina, dan setiap kali ada konflik dan krisis di Palestina, pemerintah Indonesia selalu kita siap membantu, seperti terjadi tahun 2008, kemudian 2012, dan selama ini bantuan kepada Palestina juga terus kita lakukan secara terus-menerus, pembangunan institusi dan sebagainya, termasuk juga untuk melengkapi apa yang dilakukan oleh masyarakat Madani melalui Mercy antara lain, juga di pemerintah Indonesia membangun juga cardiac center untuk di rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Nah, jadi memang dua upaya ini yang terus-menerus kita laksanakan. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan Palestina itu selalu konsisten. Dasarnya adalah undang-undang dasar kita sendiri yang anti penjajahan, karena masyarakat Palestina, inti permasalahannya kan itu, pendudukan oleh Israel atas bangsa Palestina. Ya, jadi selama bangsa Palestina ini masih diduduki oleh Israel, selama itu pula kita akan selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina. Oke. Boleh nambah? Silakan, Pak. Saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ismail. Dari satu perspektif saya kira Pak Ismail benar, tapi saya coba melihat dari perspektif yang lain. Saya sendiri agak surprise gitu ketika mengunjungi Gaza, karena ketika melewati jalan Salahuddin Al-Ayyubi, itu jalan yang paling besar di sana, saya menemukan sebuah gereja dan juga yayasan, di mana yayasan ini di bawah Yayasan Nasrani, dan itu merupakan sekolah yang terbaik di Gaza. Paling tidak salah satu sekolah yang terbaik. Sekolah di situ? Saya tidak sempat menanyakan itu, tetapi paling tidak bahwa di sana ada umat Nasrani, dan di sana juga hidup kehidupan agama selain Islam. Yang kedua, di tepi barat, saya kira nasib kaum Nasrani dan kaum atau umat Islam di tepi barat itu sama tertindasnya oleh rezim Zionis. Saya seringkali membedakan antara Yahudi sebagai agama dengan rezim Zionis. Karena kelompok Yahudi juga ada kelompok-kelompok yang anti-Zionis, dan itu bisa kita lihat banyak sekali testimoninya, baik di dalam Israel sendiri maupun di luar Israel. Jadi premis bahwa ini adalah perang agama tidak sepenuhnya tepat menurut Anda? Itu saya kira tidak salah, tetapi juga sekarang saya melihat persoalan yang lebih besar adalah persoalan kemanusiaan. Karena sebagaimana disinggung Mas Dr. Jose tadi, bahwa lebih dari 75% yang sekarang menjadi korban itu adalah masyarakat sipil, perempuan, anak-anak, dan orang tua. Dan Israel itu menjadikan sasaran masyarakat sipil dengan sadar, paling tidak menurut versi masyarakat Palestina di situ. Nah, hanya saja Israel selalu berdalih bahwa Hamas itu menjadikan masyarakat sipil sebagai benteng atau tameng. Pak Ismail, nanti tanggapannya bagaimana? Kami akan kembali sesaat lagi di debat, tetaplah bersama kami. Kemenangan dengan segarnya Marjan. Baru Bolt Mobile Wi-Fi Super Smart, Easy Scan and Connect. Pilihan internet super cepat menampilkan profil Bolt kamu. Bolt, ini baru internet gue, loh. Paling baik di sini. Rumah kita sendiri. Bima Energy, minuman energi para pemberani. Kuku Bima Energy. Indonesia and the world need engineers.
But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. WSB can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Dunlop menyediakan produk yang lengkap. Salah satunya produk terbaru SP Sport LM 704. Memiliki Dunlop kini sangat mudah karena ratusan Dunlop Shop tersebar di seluruh Indonesia. Dunlop, driving to the future. Harumnya aroma kualitas kapal api. Anakku pulang. Membangunkan kehangatan di bulan suci. Indahnya Ramadan bersama kapal api. Sunda Plafon, live up your life. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung mas, badan pegel lupa. Minum Oskadon SP. Oskadon SP, bebaskan pegel linu. Indonesia and the world need engineers. But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. WSB can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Batuk pilek, minum Maxril. Jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum Maxril. Jagonya obat batuk. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Torabika Cappuccino. Sajian penutup istimewa di bulan istimewa. Torabika, sepenuh hati untuk pencinta kopi. Ngapain muter-muter cari barang? Belanja online, semua tersedia di depan mata. Lazada, belanja itu gak ribet. Hello. Terima kasih, masih bersama kami. Saya ke Pak Ismail Yusanto. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan apa yang dikatakan Pak Najib tadi? Ya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh memang, karena dalam sejarahnya tanah Palestina ini kan memang tanah yang diserahkan oleh pendeta Safronius pada waktu itu dalam perjanjiannya dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam Ihdat Umariyah di sana disebutkan bahwa memang orang-orang Nasrani dia akan tinggal bersama di tanah Palestina bersama orang-orang Islam. Dan di perjanjian itu disebutkan, tapi mereka menolak tidak boleh ada orang Yahudi tinggal di situ. Jadi kalau kemudian kita menyaksikan di sana hidup bukan hanya orang Islam tapi juga orang-orang Nasrani, itu sesuatu yang sebenarnya wajar saja gitu, bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa qadiyah Palestina itu bukan qadiyah hudud, tetapi wujud. Ini yang saya kira harus terus kita ingat gitu. Nah, siapa yang memungkinkan terwujudnya negara Zionis Israel? Pertama adalah PBB atau Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu. Kemudian yang kedua Inggris gitu. Karena itu kalau sekarang ini mengharap PBB itu berperan untuk apalah namanya, tidak akan bisa karena dialah. Saran Anda kepada pemerintah kita apa yang dilakukan? Karena diplomasi hanya bisa dilakukan oleh PBB dan kutukan 1000 kutukan itu sudah sering dilontarkan, dan apa reaksi mereka? Mereka tidak peduli. Benyamin Netanyahu sudah mengatakan bahwa orang apapun boleh ngomong, tapi kami akan jalan terus. Gitu. Jangankan kutukan, resolusi PBB, lebih dari 30 resolusi PBB untuk Israel tidak pernah dipedulikan, dan PBB tidak pernah mengambil tindakan apa-apa. Gitu. Oleh karena itu, kita mesti melihat bahwa memang di dalam persoalan Gaza ini
korban di sana jelas memerlukan bantuan obat-obatan, makanan dan sebagainya gitu. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita juga harus punya tindakan terhadap pihak yang menimbulkan korban. Nah, siapa ini? Israel. Nah, apa tindakannya? Tidak ada sampai sekarang itu. Karena itu kita diplomatik itu tidak cukup. Tidak cukup karena resolusi PBB sudah puncak dari diplomatik. Terus Anda berharap Indonesia perang dengan Israel? Nah, itulah yang mestinya diambil inisiatif pemerintah Indonesia menggalang kekuatan militer. Kalau saja dari masing-masing negara oki itu mengirimkan 1 batalion saja, itu ada 50 batalion, itu saya kira bisa gitu secara efektif. Nah, sekarang begini logikanya. Perang Arab loh nanti. Nah, iya logikanya sekarang begini dah. Ini dia menggunakan kekerasan militer. Lalu apa yang kita bisa harapkan? Mereka bisa menghentikan kekuatan militer. Kalau dokter bagaimana tanggapan? Begini, negara Arab ini ruwet. Ya. Sebelum perjanjian Balfour 2 kali ditipu. Ya, ada perjanjian Sykes dan sebelumnya juga ada. Dan ditipu, ya. Kemudian yang kedua ditipu lagi nih dengan Arab Spring. Kalau orang menyebutnya Arab Spring, ya musim semi. Kalau saya enggak. Kalau saya menyebut Arab Spring ini rekayasa. Rekayasa Novus Ordo Seclorum. Ya, Novus Ordo Seclorum ini suatu entity yang lebih luas dari Zionis sebenarnya. Ya. Kita lihat bagaimana sekarang negara yang dihancurkan itu diganti pemerintahnya sampai sekarang masih berkelahi. Di dalam. Kita masih ingat loh, PNEC ya. PNEC ini suatu program yang luar biasa, Project for the New American Century. Ini dibahas luar biasa di dunia maya. Dan program itu berjalan. Nah, siapa yang dari program PNEC itu yang sudah dikerjain? Irak, Syria, Mesir, Libya, tinggal Sudan, ya kan? Tinggal Sudan, Iran lagi nanti. Nah, kita melihat dengan pemicu Arab Spring aja, dunia Arab berantakan. Tadi Pak Najib mengatakan ada Syria dan Mesir. Real di lapangan yang bertempur pernah habis-habisan dengan Israel itu 2 negara, yaitu Syria dan Mesir. Itu real itu. Perang 67 dahsyat. Mereka kehilangan Golan dan kehilangan Sinai. Ya kan? Kemudian perang 73, perang Yom Kippur. Mesir berhasil merebut Sinai, Syria juga berhasil merebut Golan, tapi apa yang terjadi? Dilakukan politik belah bambu. Mesir dirangkul dengan perjanjian Camp David, Syria ditinggalin, dihajar. Golan hilang lagi. Lalu salah satu negara lagi yang pernah bertempur berhadapan-hadapan, Jordania. Tapi memang nggak sehebat 2 negara ini. Nah, sekarang 2 negara ini lagi letoy karena sibuk dengan konflik internal. Lemah sekali. Mereka tidak mempunyai keinginan lah untuk... Jordan sebenarnya sempat dicoba, cuman nggak berhasil. Nggak bisa. Jordan ini negara yang tidak mempunyai sumber daya. Jadi kalau dia mau berperang lawan Israel, sekali sapu sama Israel. Nggak bisa. Yang bisa membackup Jordan pada saat itu adalah Irak. Ini yang harus kita diketahui semua ini. Jadi kenapa negara Arab tidak bisa langsung membela Gaza? Karena mereka lagi sibuk dengan problem internal. Selain Anda melakukan upaya sendiri ya, artinya dari gerakan civil society, sebagai sebuah bangsa, apa yang bisa kita lakukan sesungguhnya? Mumpung ada Pak Michael Tene. Saya terus terang lebih fokus kepada persoalan civil society. Karena gerakan civil society ini luar biasa. Melewati lintas batas negara. Usulan Pak Ismail misalnya untuk ya jangan hanya sekedar mengutuk tapi action gitu. Tidak bisa dalam keadaan sekarang. Susah ya? Negara Arab pecah. Dibikin isu Syiah Sunni aja berkelahi. Berkelahi habis-habisan. Atau kita berharap barangkali PBB menurunkan pasukan perdamaian di Gaza dan di Barat. Gitu. Nggak mungkin. Nggak ada itu. Dalam sejarah tidak ada. Nah, makanya kita yang coba ada cuma di Libanon. Yang ada cuma di Libanon. Libanon bisa. Tapi Gaza tuh di Somalia juga bisa. Enggak, bukan. Kalau Gaza yang ada cuma di El Arish. El Arish ada posnya PBB. Tapi di perbatasan Gaza tidak ada. Jadi di perbatasan Gaza di Rafah itu yang ada cuma tentara Mesir. Tidak ada tentara Israel. Dan itu urusan internal mereka kan? Dan tentara Hamas agak jauh-jauh dari sana. Gitu. Pak Michael, Pak Najib mau bicara? Ya, saya mau menambahkan sedikit, baik yang disampaikan Pak Ismail maupun Pak Jos Rizal. Menurut hemat saya, sebelum kita berpikir tindakan militer,
sebetulnya Israel sekarang secara politik kepepet atau terjepit. Justru itulah dia ingin keluar dari keterjepitan itu, dia kemudian melakukan tindakan militer. Kenapa saya katakan dia terjepit? Dengan persatuan Hamas dan Fatah ini melahirkan sebuah pemerintahan bersama, Israel mencoba untuk mencari dukungan internasional untuk menolak pemerintahan ini. Ternyata Amerika sendiri mendukung pemerintahan ini. Artinya Amerika berbeda dengan Israel. Begitu juga Uni Eropa. Nah, sehingga Israel betul-betul menghadapi situasi politik mutakhir dengan pemerintahan bersatu Palestina ini menjadi sangat sulit. Nah, karena itu menurut hemat saya justru kita harus memperkuat dukungan kita kepada pemerintahan persatuan ini. Karena sebetulnya menurut hemat saya tujuan perang ini justru untuk menghancurkan pemerintahan konkretnya seperti apa, Pak, itu. kalau begitu? Yang pertama saya kira tadi sudah disinggung oleh Pak Michael ya, bagaimana kita menggalang kekuatan internasional misalnya dengan OKI atau non-blok. Tetapi menurut hemat saya konsistensi Indonesia yang mendukung Palestina sejak awal itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, dan ini saatnya untuk ditunjukkan dengan meningkatkan. Katakanlah kalau sekarang kita belum punya kedutaan Indonesia di Palestina, sekarang kita angkat duta besar. Kalau secara fisik saya pernah ke Ramallah tidak memungkinkan untuk tinggal di sana, tidak apa-apa tinggal di Jakarta. Tapi statusnya sebagai duta besar. Toh berbagai kegiatan politik Palestina tidak dilakukan di tanah Palestina, tetapi di Amerika, di Eropa, di Wina, di berbagai tempat. Pak Teddy nanti bisa dijawab sesaat lagi, kami akan kembali di debat. Tetaplah bersama kami. Batuk pilek, minum X-Real. Jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum X-Real. Jagonya obat batuk. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Di sini rumah kita yang terindah di dunia selamanya. Kita adalah sayap-sayap sang Garuda yang berkobar selamanya. Indonesia, negeri yang ku cinta, serukan namanya. Kita di langit dunia, Indonesia. Paling baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Kuku Bima Energi, minuman energi para pemberani. Kuku Bima Energi. Rasa. Dunlop menyediakan produk yang lengkap. Salah satunya produk terbaru SP Sport LM 704. Memiliki Dunlop kini sangat mudah karena ratusan Dunlop Shop tersebar di seluruh Indonesia. Dunlop, driving to the future. Harumnya aroma kualitas kapal api. Anakku pulang. Bangunkan kehangatan di bulan suci. Indahnya Ramadan bersama kapal api. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung mas, badan pegel lupa. Minum Oskadon SP. Oskadon SP, bebaskan pegal lindu.
Indonesia and the world need engineers. But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. USBI can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Ngapain belanja pakai rebutan? Belanja online bisa beli apa aja tanpa rebutan. Lazada, belanja itu gak ribet. Sunda Plafon, plafon dinding partisi PVC pertama di Indonesia, tidak merambat api, lentur ringan mudah dipasang. Tren perkembangan arsitektur modern, Sunda Plafon, live up your life. Belum punya tiket mudik? Temukan banyak pilihan penerbangan dan harga terbaik. Cepat, mudah, langsung dari komputer dan smartphone Anda. Travel suka-suka hanya di traveloka.com. Dapatkan promonya sekarang juga, sebelum kehabisan. Silakan Pak Michael Tene. Baik, mungkin nggak kita punya kedutaan atau duta besar yang mengurusi masalah itu? Terima kasih. Sebelum saya masuk itu, saya ingin menyampaikan perspektif kita mengenai masalah Palestina itu sendiri. Tadi saya sudah singgung perspektif pemerintah Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional. Masalah Palestina ini dilihat sebagai masalah pendudukan, kolonialisme, penjajahan. Itu sebabnya dukungan terhadap Palestina datang bukan hanya dari terbatas dari negara-negara Islam, negara-negara Afrika, negara-negara Asia, negara-negara Amerika Latin yang mayoritas beragama Nasrani misalnya dan lain-lain. Semua mendukung Palestina karena ini adalah contoh kasus masih terjadinya penjajahan oleh satu negara terhadap negara lain. Ya. Ini konteksnya yang dari perspektif pemerintah, dan oleh sebab itu saya katakan tadi konstitusi kita jelas menyatakan kita anti penjajahan. Dan karena itu kita selalu konsisten mendukung upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Nah, mengenai kedutaan pembukaan perwakilan kita di Ramallah atau di Palestina, ini memang sudah lama dalam proses ya diupayakan ya. Hanya memang di sini permasalahannya adalah kita tidak mau mengakui Israel. Kita tahu bahwa wilayah Palestina adalah wilayah yang diduduki oleh otoritas Israel ya. Sehingga kalau kita akan membuka kantor perwakilan di Ramallah atau di bagian lain di Palestina, kita harus berurusan dengan pemerintah Israel. Harus ada komunikasi dan sebagainya. Ya. Sementara kita jelas posisi kita. Selama bangsa Palestina belum merdeka, selama belum bebas dari penjajahan, dari pendudukan, kita tidak akan mengakui Israel. Tidak akan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak punya hubungan dengan Palestina. Jadi perwakilan kita yang ada di Amman, di Jordan, itu merangkap perwakilan Indonesia untuk Palestina. Dan kita jelas sejak Palestina menyatakan kemerdekaannya tahun 80-an itu kita justru sudah membantu membuka kedutaan Palestina di Jakarta, di Jakarta, dan kita akan terus konsistensi kita saya kira sudah sangat jelas dalam kita membantu mendukung perjuangan Palestina. Okay. Saya punya usul ya, mumpung ada Pak Michael di sini. Saya berapa kali ke Amman dan bertemu dengan dubes kita di Jordan yang merangkap untuk Palestina juga. Saya kira kalau melihat perkembangan situasi akhir-akhir ini, saya kira tidak efektif karena dia akan sangat sulit berurusan dengan orang Palestina yang di Gaza. Saya sekarang lebih berpikir secara politis, kita mengangkat duta besar yang khusus untuk Palestina, tapi berkedudukan di Jakarta. Sehingga kemudian kita bisa... Bukannya lebih jauh itu, secara fisik lebih jauh. Kita bisa buka des, katakanlah Palestina Gaza di Kairo, buka des Palestina di Amman itu untuk yang tepi barat. Jadi persoalan-persoalan teknis biar diselesaikan oleh dua KBRI kita. Tapi secara politis kita naik satu tingkat, maju satu langkah, dan kita bisa ikut berbagai pertemuan internasional tentang Palestina dengan mengirimkan duta besar kita dari Jakarta. Itu jauh akan lebih besar makna politisnya daripada kita berikan perangkapan dengan dubes kita di Jordan. Ya, ini untuk pemerintahan sekarang atau pemerintahan akan datang? Kalau sekarang saya kira ini investasi yang luar biasa. Kan dalam koalisi yang ini yang
salah satu koalisi. Kalau menang nanti akan seperti itu apa enggak? Pertanyaannya dokter gitu. Jadi begini, kita harus tahu persoalan Israel ini kan krusialnya di sini. Ini one state solution atau two state solution gitu. Bagi orang politisi pasti dia memikirkan two state solution, ya. Tapi maksudnya apa one two state solution itu? Berarti maksudnya ada negara Palestina, ada negara Israel gitu. Nah, tapi kalau kita kaji persoalan konflik Israel-Palestina ini memang tidak lepas dari persoalan ideologi. Ya, bagi orang politik ideologi itu tidak boleh, karena harus ada win-win solution. Tapi ingat, orang Israel itu fundamental di dalam ideologi. Jadi konsep we are the chosen people, we have the promised land, itu betul-betul mereka pegang. Dan tanah yang dijanjikan tuh tetap itu semua itu jadi hal yang sakral. Nah, jadi hal sakral. Jadi kalau mau kita melakukan jadi kan gini, ada jangka pendek. Jangka pendek sekarang berhentikan dulu perang lah. Berikan bantuan kemanusiaan, berhentikan pertempuran, selamatkan orang luka-luka. Jangka panjang, ya kita harus melakukan negosiasi-negosiasi. Ya, jangka selanjutnya, yang lebih panjang lagi, ya harus dipikirkan one state atau two state gitu. Nah, kita harus mengkaji persoalannya yang lebih dalam. Gitu. Pak Jose, kalau menurut hemat saya, kita sebagai bangsa Indonesia sebaiknya tidak terperangkap di dalam isu one state solution atau two state solution. Kita fokus membela rakyat Palestina. Karena one state solution adalah isu yang dikembangkan oleh Hamas, two state solution dikembangkan oleh Fatah. Kita tidak perlu masuk kepada itu, kita cukup concern membela bangsa Palestina. Saya kira kalau kita konsisten dengan pernyataan tadi bahwa ini adalah kenyataan Israel menjajah tanah Palestina itu. Kalau konsisten dengan pernyataan itu, maka mestinya kita menolak apa yang disebut two state solution. Sebab kalau kita menerima solusi itu, solusi dua negara, itu sama artinya kita mengakui perampok, mengakui penjajah atas wilayah kita. Coba bayangkan kalau ada negara mengambil wilayah kita, Indonesia ini. Maukah atau pekarangan kita diambil begitu ya? Diambil. Maukah kita kemudian hidup bersebelahan, dianggap sebagai tetangga? Tentu tidak mau. Karena itu saya kira ini harus jadikan pegangan bahwa kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari pendirian bahwa ini adalah penjajahan. Pak Michael Tede, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu otomatis juga kita tidak mengakui negara Israel atau bagaimana? Iya, betul. Kalau kita tidak punya berarti kita politiknya one state. Kita harusnya begitu. Kita tentunya ini masalah jelas seperti yang digambarkan oleh Pak Najib tadi. Ada berbagai pandangan mengenai bagaimana penyelesaian akhir dari Palestina. Saat ini yang sudah diterima juga oleh bangsa Palestina adalah adanya penyelesaian two state solution, satu negara Israel, negara Palestina yang hidup berdampingan dalam damai dan dalam situasi yang aman. Ya. Nah, namun ini yang sekarang sedang diperjuangkan di forum-forum internasional. Negosiasi antara pihak Palestina pun dengan pihak Israel adalah dalam konteks itu, ya, dua negara. Kita tentunya akan mendukung apa yang menjadi keinginan dari bangsa Palestina. Ya, itu yang saya kira bukan kita harus kita yang memaksakan kehendak kita, tapi kita dengarkan apa yang mereka inginkan dan kita berikan dukungan penuh pada apa yang diinginkan oleh isu One China Policy begitu. Palestina. Ya. Jadi One China Policy itu karena Cina daratan menghendaki satu Cina dan kemudian kita juga mengamini itu. Tentunya ini kan masalah ini yang pertama dan yang harus diperhatikan adalah aspirasi bangsa Palestina itu sendiri, ya. Dan kita akan memberikan dukungan kita terhadap aspirasi yang legitimasi yang legit dari bangsa Palestina itu sendiri, ya. Tapi saya kira sekali lagi ini seperti yang disampaikan Pak Najib tadi, fokus kita dalam krisis kali ini adalah untuk segera menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan. Sedikit tambahan mengenai masalah perwakilan kita di Ramallah. Saat ini memang yang sedang digulirkan adalah konsep konsul kehormatan. Konsul kehormatan itu adalah konsul yang merupakan warga Palestina sendiri yang akan mewakili kepentingan Indonesia di Palestina. Ini sedang bergulir dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini bisa segera diwujudkan. Jadi kita bisa punya pijakan tetap di Ramallah. Komunikasi dengan pihak Palestina itu berjalan terus. Sebagai contoh, kemarin waktu krisis berlangsung, Menteri Luar Negeri kita langsung berkomunikasi langsung dengan Menlu Palestina, menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Palestina saat ini dan bagaimana cara yang paling efektif untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu dalam kondisi seperti ini. Jadi meskipun kita tidak punya perwakilan diplomatik langsung di Ramallah atau di Palestina, tapi komunikasi itu sangat langsung dengan dilakukan dan intensif dilakukan dengan pihak Palestina. Baik. Jadi ini ada silakan. Ya, silakan Pak Ismail. Saya ingin mengingatkan saja bahwa
kembali kepada prinsip tadi, ini wakaf milik kaum muslimin. Karena itu tanah Palestina itu bukan milik sekedar bangsa Palestina, apalagi milik Hamas, tapi milik seluruh kaum muslimin. Karena itu usaha untuk membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman Zionis Israel itu menjadi tugas seluruh kaum muslimin, bukan hanya bangsa Palestina di sana, apalagi sekedar Hamas gitu. Karena itu apa yang dikemukakan tadi, kita mendengar apa yang mereka inginkan, kita sudah lihat bahwa di situ ada dua blok. Ada Palestina di bawah Fatah, kemudian Palestina di Gaza yang di bawah Hamas. Dan pendirian Hamas saya kira sudah sangat jelas, bagaimana juga tadi dikemukakan oleh Syekh Ahmad Yasin gitu. Nah, karena itu saya kira kita harus kembali kepada prinsip tadi bahwa ini tanah wakaf gitu, yang tidak bisa seorang pun, sebagaimana Syekh Ahmad Yasin katakan tadi, boleh melepaskan walaupun hanya sejengkal gitu. Nah, itu yang wacana Anda itu menurut Anda mungkin? Oh, mungkin kita mesti malu. Menyulut perang yang sangat luas itu. Kita mesti malu terhadap Syekh Ahmad Yasin yang cacat begitu memiliki pendirian yang luar biasa gitu. Ya, jadi begini, Israel ini adalah suatu negara yang konstitusinya itu tidak menyebutkan bordernya. Dan tapi kita tahu bahwa mereka mencantumkan dalam ideologi mereka bahwa border mereka itu adalah mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Tigris. Ini real ini secara ideologi, tetapi dalam konstitusi dia tidak mau mencantumkan ini. Jadi Israel itu mempunyai cita-cita diam-diam, itu memang ingin seluas itu. Seluas itu. Itu yang disebut dengan Israel Raya kan. Nah, oleh sebab itu semua politik yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah itu hanya dua hal. Bagaimana mempertahankan posisi Israel aman, kemudian bagaimana Amerika mengeruk sumber energi yang ada di Timur Tengah, baik gas maupun minyak. Nah, posisi Israel ini harus aman. Nah, saya berhipotesa Arab Spring itu diadakan dalam rangka melakukan. Boleh lanjutkan? Ntar kita akan lanjutkan. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di debat. Dunlop menyediakan produk yang lengkap. Salah satunya produk terbaru SP Sport LM 704. Memiliki Dunlop kini sangat mudah karena ratusan Dunlop Shop tersebar di seluruh Indonesia. Dunlop, driving to the future. Sudah ada puluhan pemenang harian sepeda motor dari rezeki miliaran Kopi ABC. Salah satunya selamat, Ibu Neti mendapatkan kejutan sepeda motor dari Kopi ABC. Alhamdulillah, terima kasih Kopi ABC. Mau dapat juga? Buruan kirim 5 bungkus Kopi ABC ke PO Box Kopi ABC Jakarta 10.000. Hadiahnya setiap hari loh. Gantikan juga grand prize 1 miliarnya. Ayo, kirim yang banyak ya. Ini nih. Di sini semua smartphone gratis. Gratis juga nelpon, SMS, internet, dan akses WhatsApp. Belanja online bisa beli apa aja tanpa rebutan. Lazada, belanja itu gak ribet. Indonesia and the world need engineers. But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. USBI can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung mas, badan tebelin lupa. Minum Oskadon SB. Oskadon SB, bebaskan pegal lindung. Indonesia and the world need engineers. But only 15,000 seats are available in Indonesia. Get that edge with a US diploma. USBI can help you get that accredited American degree. Get transferable credits, career counseling, international exchange opportunities, and job placements. Enroll now. Batuk pilek, minum Extril. Jagonya atasi batuk sampai tuntas.
batuk pilek. Minum Maxril, jagonya obat batuk. Raih berkat Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Sunda Plafon, plafon dinding partisi PVC pertama di Indonesia, tidak merambat api, lentur ringan mudah dipasang. Tren perkembangan arsitektur modern, Sunda Plafon, live up your life. Do you dare follow your passion? Replenish lost bodily fluids and electrolytes with UC 1000 lemon or orange water, the unique isotonic drink with 1000 milligrams of vitamin C. Belum punya tiket mudik? Temukan banyak pilihan penerbangan dan harga terbaik. Cepat, mudah, langsung dari komputer dan smartphone Anda. Travel suka-suka hanya di traveloka.com. Dapatkan promonya sekarang juga, sebelum kehabisan. Baik, kita sampai di sesi terakhir. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Dokter, ya, silakan. Jadi Arab Spring ini dibuat untuk melemahkan negara-negara Arab yang disebut dengan Roadmap, ya, Roadmap atau the new roadmap. Jadi apa yang ingin dicapai dengan the new roadmap ini? Eksistensi Israel makin oke, kemudian sumber energi terjamin. Di apa ini, di Timur Tengah ini ada dua hal yang penting sekali, minyak dan gas. Gas ini paling banyak di daerah Persia Selatan, yaitu Iran dan Qatar. Qatar sangat kaya dengan gas. Cuma Qatar perlu jalan untuk ekspor. Dia akan selalu menggunakan ekspor lewat terusan Suez. Makanya Qatar membantu Mesir dalam melakukan revolusi. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Arab Saudi nggak suka. Arab Saudi membantu militer. Nah, inilah salah satu yang kita prediksi dari awal bahwa Arab Spring ini akan terjadi konflik. Kenapa? Karena direkayasa. Oleh siapa? Masternya itu ada yang disebut the new Lauren of Arabic. Namanya Bernard Henry Levy. Dia yang berkeliling di dunia Arab. Gitu ya? Ya, jadi ini the new Lauren of Arabic. Namanya Bernard Henry Levy. Dia melakukan perjalanan dari Tunisia, Libya, Mesir, Syria. Sampai akhirnya revolusi. Dan sebelumnya ke Afghanistan. Dan sebelumnya lagi ke Bosnia. Dia adalah seorang teman dari Sarkozy. Kita tahu Sarkozy sangat dominan waktu menjatuhkan Gaddafi. Dan dia seorang filmmaker dan filosof. Kalau saya mengatakan dia provokator sejati daripada Arab Spring. Baik. Pak Najib. Ya, perlu kita sadari sejak deklarasi berdirinya negara Israel tahun 1948, itu sudah 77% tanah Palestina dikerat di bawah Israel sekarang. Dan 2/3 penduduk Palestina itu lari ke luar negeri. Saya juga melihat bahwa perang ini adalah cara untuk menciptakan suasana tidak nyaman, sehingga orang-orang Palestina itu tidak betah lagi di negerinya dan lari ke negara lain. Begitu juga damai. Damai ini adalah buying time bagi Israel untuk terus memperluas wilayahnya, sehingga kemudian kalau sekarang Gaza itu sudah dipepet ke laut dengan jalur yang sangat kecil, kemudian tepi barat juga dengan politik tembok apartheidnya terus-menerus dipepet sehingga semakin kecil lagi wilayah Palestina. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa kita berpacu dengan waktu dan Israel bermain dengan strategi buying time ini. Karena itu tentu bagaimana mengartikulasikan concern kita, pembelaan kita ke Palestina agar jangan sampai kadaluarsa dan lewat dari deadline yang semestinya. Terima kasih. Baik. Pak Michael Tene. Baik, dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina sifatnya jelas, mutlak, dan konsisten. Pemerintah, parlemen, masyarakat madani, kita semua satu suara untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara pemerintah, parlemen, masyarakat madani, itu perlu terus kita galang, kita kita perkuat, saling mengisi, sehingga dukungan bangsa Indonesia, rakyat negara Indonesia terhadap Palestina akan terus berlanjut sampai terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Baik. Ismail? Ya, tadi ditanya apakah solusi militer itu mungkin atau tidak. Mungkin sepanjang ada kemauan politik. Nah, kemauan politik itulah yang tidak ada pada negara-negara Islam saat ini. Karena kita tahu bahwa penguasa negeri Muslim ini sekarang kebanyakan justru menjadi boneka dari negara-negara Barat yang
kita tahu juga mendukung Israel gitu. Nah, saya kira disinilah ironi besar itu sedang kita alami. Bagaimana mungkin umat Islam yang jumlahnya ini hari 1,6 miliar itu bisa keok melawan Israel yang hanya 7 juta gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa sangat relevan